Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bisa membuat video ya, kemarin ada yang tanya, kami buat status tentang viralnya yang di Gunung Kidul ada ular jati bergelantungan dan kotorannya, bagaimana hukumnya, seperti itu, najis apa tidak, seperti itu. Kita belajar bareng-bareng, atau barangkali ada yang murojaah seperti itu ya. Yang pertama, kita memahami dulu tentang hukum kotoran binatang dulu, najis atau tidak. Di sini ada pendapat yang pertama, yaitu ulama Malikiyah, Hambali, dan satu pendapat di mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu kotorannya suci, tidak najis. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini adalah mayoritas pendapat di mazhab Syafi'iyah, yaitu status hukum kotoran hewan adalah najis secara mutlak, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya seperti kambing, sapi, ayam, dan lain-lain, atau hewan yang haram dimakan dagingnya seperti anjing, babi, tikus, dan lain-lain juga, ini adalah najis gitu, secara mutlak. Kemudian bagaimana menyikapi ini? Nah, menyikapinya kalau jenengan mengambil pendapat dari ulama Malikiyah dan Hambali, ya udah, dan satu pendapat Syafi'i, sudah selesai. Berarti kotoran ular dan ecesnya nggak najis. Tapi yang kita bahas sekarang di pendapatnya di Syafi'iyah, seperti itu. Kalau satu ya sudah selesai ya tadi ya. Sekarang pendapatnya bagaimana di fikih pendapat ini di Syafi'iyah menyikapi tentang fenomena ini misalnya itu. Ya mungkin kalau orang Gunung itu merasakan bagaimana kita bisa terbebas dari kotoran ular jati misalnya itu kan banyak sekali, hampir sepanjang jalan yang ada pohon jatinya ya, itu sudah dipastikan banyak kotoran ular jati, dan banyak kotoran ular jati itu kecil-kecil. Wah, dan kalau yang tahu ya jatuhnya tok tuh suaranya karena saking banyaknya. Jadi pohon jati yang besar itu kemudian daun-daunnya itu hilangnya cepat sekali gitu, habisnya itu dimakani ular jati itu. Nah, bagaimana menyikapi ini? Kita mengambil pelajarannya dari, kita belajar bareng-bareng itu murojaah dari kitab Kifayatul Akhyar, ini karangan Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Nah, beliau adalah bermadhab Asy-Syafi'i, berarti madhab beliau Asy-Syafi'i, berarti beliau termasuk yang mengatakan kotoran binatang semuanya najis gitu. Kotoran binatang semuanya najis. Nah, di sini dikatakan ada salah satu bab, wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasir minad dammi wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Tidak dimaafkan sesuatu yang terkena dari najis kecuali sedikit dari darah atau mutahan atau binatang yang tidak mengalir darahnya. Jadi ketika disembelih itu darahnya tidak mengalir, seperti ayam mengatakan seperti itu. Idza waqa'a fil ina'i, ya apabila terjatuh kotoran tadi itu, darah ataupun muntahan ataupun binatang itu yang dari tidak mengalir tadi jatuh di ina, ya tempat makan lah, kita artikan simpelnya seperti itu. Wa ma tafihi, dan mati di dalamnya, fa innahu la yunajjisuhu, maka ini tidak menjadikan tempat itu najis, seperti itu, ataupun makanan yang ada di situ. Kita pahami bareng-bareng. Ular ini masuk yang mana? Nah, salah satu yang tentunya yang jelas adalah wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Ular ini kan termasuk ular ini termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Lantas seperti apa? Maka ya seperti itu, tidak menjadikan tempat itu najis. Di sini di bawahnya ada penjelasan lagi di kitab ini. Al-qalilu minad dammi wal qahi ma'fu anhu fi thawbi wal badani. Sedikit dari darah ataupun muntahan ini ma'fu anhu. Ma'fu anhu. Ini jadi garis bawah ya. Ini menunjukkan bahwa di kitab ini khususnya Syekh ini mengatakan secara umum najisnya tetap najis, cuma ma'fu anhu, kenajisannya ini dimaafkan.
Faktornya apa ya? Karena sedikit sekali gitu. Yang kedua bisa jadi karena dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah itu. Watasihus sholat ma'ah, dan sholatnya pun sah menggunakan pakaian itu. Misalnya kita jalan di bawah pohon, banyak ulut jatinya, banyak kotoran jatuh mengenai kita. Nah ini dimaafkan gitu. Sekali lagi dimaafkan, bukan menghilangkan sifat kenajisannya di madhab Asy-Syafi'i. Sekali lagi ini di madhab Syafi'i, karena kalau madhab yang pendapat yang awal jadi kita sampaikan ya udah selesai, tidak ada masalah dengan najis atau tidaknya. Nah, kemudian karena ini ma'fu anhu tidak menghilangkan sifat kenajisannya, perlu kita pahami kita tidak boleh menyengaja apabila kita mengambil pendapatnya Syafi'iyah. Tidak boleh menyengaja misalnya pas di sawah tegalan gitu. Sholatnya nyengaja ning ngisor wit jati sing akeh ulere ketempukan, ini enggak boleh gitu. Enggak boleh seperti itu. Ya diusahakan cari tempat yang minimal lah gitu. Tidak ada ular jatinya gitu. Kalau misalnya semuanya penuh ya udah pilih yang paling minimal tadi gitu. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf videonya nggak teratur ya, baru pertama kali membuat penjelasan simpel. Ini kita belajar bareng-bareng, sharing ya. Mohon maaf jika mungkin barangkali ada pendapat ulama lain yang saya belum mengetahui, silahkan saling komentar aja. Saya juga belajar, kita masih belajar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.